never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Masih jauh dari Marc Marquez, Francesco Bagnaia tegaskan ingin kembali ke perasaan saat kendarai GP24. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yakin bahwa finish di posisi ke-10 dalam sesi praktis, latihan, MotoGP Americas 2025 tidak mencerminkan kemajuan signifikan yang telah ia capai. Meskipun hasil tersebut tampaknya kurang menggembirakan, Bagnaia tetap optimis terhadap performanya di lintasan. Pembalap asal Italia ini memulai harinya dengan cukup baik, mencatat posisi ke-6 dalam sesi pagi yang berlangsung di lintasan basah. Namun, di sesi sore yang berlangsung di trek kering, ia harus puas berada di posisi 10 besar terakhir. Meski demikian, ia tetap mendapatkan akses langsung ke kualifikasi 2, Q2, yang merupakan keuntungan besar dalam persaingan MotoGP. Yang menjadi perhatian adalah 5 pembalap Ducati lainnya berhasil mendominasi 5 posisi teratas. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah Bagnaia bisa bersaing di level yang sama dengan rekan setimnya, Marc Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap percaya diri dan yakin bahwa dirinya berada di jalur yang tepat. Untuk pertama kalinya pada Jumat, saya senang dengan perasaan saya terhadap motor, kata Bagnaia dikutip dari Crash. Saat lintasan basah, saya sangat senang. Biasanya saya butuh waktu lebih lama untuk bisa kompetitif dan sejak lap pertama saya merasa baik. Sore ini, seluruh sesi berjalan baik. Saya hanya membuat keputusan yang salah dengan menggunakan ban depan lunak di 10 menit terakhir. Kita tahu bahwa saya selalu kesulitan untuk membuat ban itu bekerja. Pembalap Ducati lainnya lebih baik dalam hal itu dan saya tahu itu salah satu titik lemah saya. Meskipun menghadapi kesulitan dalam pemilihan ban, Bagnaia mengungkapkan bahwa ia tetap puas dengan progres yang dicapainya. Menurutnya, aspek pengereman dan masuk tikungan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan seri sebelumnya. Perasaan saat pengereman, perasaan saat memasuki tikungan lebih baik, dan ini adalah sesuatu yang kami cari. Kami mencoba memecahkan masalah kami sesi demi sesi, dan saya pikir kami semakin mendekati perasaan terbaik saya. Saat ini, di trek ini, saya merasa jauh lebih baik daripada di Thailand, jadi saya harus terus melaju seperti ini, tambahnya. Keunggulan dalam kondisi sulit menjadi salah satu aspek yang terus ia kembangkan. Bagnaia telah menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan di berbagai kondisi lintasan, dan ini menjadi modal penting baginya untuk tetap kompetitif di musim ini. Namun, dengan performa yang masih belum mampu menandingi Marc Marquez, muncul spekulasi bahwa Bagnaia mungkin lebih cocok kembali ke pengaturan motor Ducati GP24 yang digunakannya tahun lalu. Meski demikian, juara dunia 2 kali itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali menggunakan paket GP24 sepenuhnya, tetapi lebih pada mengembalikan perasaan yang ia miliki saat mengendarai motor tersebut. Bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, tetapi yang ingin saya jelaskan adalah bahwa saya ingin kembali ke perasaan saya terhadap GP24. Bukan benar-benar kembali ke GP24, katanya. Juga karena jelas bahwa motor baru memiliki potensi yang lebih baik. Marc menunjukkannya. Jadi saya tidak perlu kembali. Saya hanya ingin memiliki perasaan yang sama terhadap motor tahun lalu. Tetapi di trek ini, saya merasa jauh lebih baik. Jadi saya sudah senang. Bagnaia saat ini menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara MotoGP 2025. Ia terpaut 15 poin dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua dan 31 poin dari pemimpin klasemen, Marc Marquez. Dengan persaingan yang semakin ketat dan dominasi Marc Marquez yang belum terpatahkan, Bagnaia harus terus meningkatkan performanya jika ingin tetap bersaing dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Sprint race yang akan berlangsung pada Sabtu, 29 Maret 2025, akan menjadi kesempatan bagi Bagnaia untuk membuktikan kemampuannya dan mendekatkan diri ke puncak klasemen. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada kemajuan yang telah dicapai, Bagnaia berharap bisa menemukan kembali kenyamanan yang ia rasakan saat mengendarai Ducati GP24, tetapi dengan keunggulan tambahan yang dimiliki oleh motor baru. Akankah ia mampu menyaingi Marc Marquez dan kembali ke jalur kemenangan? Semua mata akan tertuju padanya dalam balapan akhir pekan ini. I don't ever slow up, no I don't
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Musim MotoGP 2025 telah dimulai dengan dominasi yang mencolok dari Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan di dua seri pembuka di Thailand dan Argentina. Keberhasilan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dan menimbulkan kekhawatiran bagi rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan juara dunia bertahan, merasa posisinya terancam dan mendesak manajemen tim untuk mengambil langkah strategis guna menghadapi dominasi Marquez. Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati telah membawa dampak signifikan. Dengan cepat, ia mampu menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP24 hibrid dan menunjukkan performa luar biasa. Kemenangan beruntun di dua seri awal membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di lintasan. Keberhasilannya ini tidak hanya mengukuhkan posisinya di puncak klasemen, tetapi juga menegaskan bahwa adaptasinya dengan motor Ducati berjalan sangat baik. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menghadapi tantangan berat. Sebagai juara dunia bertahan, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Namun, hasil yang kurang memuaskan di dua seri awal membuatnya merasa perlu melakukan perubahan. Bagnaia menyadari bahwa untuk dapat bersaing dengan Marquez, diperlukan motor yang sesuai dengan gaya balapnya dan mampu mengimbangi kecepatan rekan setimnya tersebut. Menanggapi situasi ini, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengumumkan bahwa tim akan menggunakan mesin Desmosedici GP24 untuk musim 2025 dan 2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa mesin GP25 yang dianggap belum memenuhi ekspektasi. Tardozzi menyatakan bahwa mesin GP24 telah terbukti andal dan kompetitif, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman untuk digunakan dalam dua musim ke depan. Langkah ini juga merupakan respons terhadap permintaan Bagnaia yang merasa lebih nyaman dengan karakteristik mesin GP24 murni. Dengan kembali menggunakan mesin ini, diharapkan Bagnaia dapat mengeluarkan performa terbaiknya dan memberikan perlawanan sengit kepada Marquez. Tardozzi dan tim Ducati yakin bahwa dengan dukungan penuh dan strategi yang tepat, Bagnaia mampu kembali ke jalur kemenangan. Menjelang seri berikutnya di Circuit of the Americas, COTA, persiapan intensif dilakukan oleh tim Ducati. Bagnaia fokus pada penyesuaian setup motor dan strategi balap untuk menghadapi tantangan di sirkuit yang dikenal menuntut keterampilan teknis tinggi ini. Sementara itu, Marquez yang tengah berada di puncak performa, tentu akan berusaha mempertahankan dominasinya. Kehadiran dua pembalap papan atas dalam satu tim tentu menimbulkan dinamika tersendiri. Persaingan antara Marquez dan Bagnaia diharapkan dapat mendorong keduanya untuk terus meningkatkan performa. Namun, manajemen tim harus memastikan bahwa persaingan ini tetap sehat dan tidak mengganggu harmoni tim. Tardozzi menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara kedua pembalap untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mempertahankan dominasi Ducati di MotoGP. Meskipun Ducati menunjukkan dominasi awal musim ini, tim-tim lain seperti Yamaha dan Honda tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya meningkatkan performa motor dan strategi balap untuk menantang dominasi Ducati. Kehadiran pembalap-pembalap berbakat di tim-tim pesaing juga menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Para penggemar MotoGP tentu menantikan persaingan sengit antara Marquez dan Bagnaia di sisa musim ini. Duel antara keduanya diharapkan dapat memberikan tontonan menarik dan menambah daya tarik kejuaraan. Selain itu, performa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga dinantikan untuk memberikan variasi dalam persaingan di papan atas. Dominasi awal Marc Marquez di musim MotoGP 2025 telah memicu respons strategis dari tim Ducati dan Francesco Bagnaia. Dengan keputusan untuk kembali menggunakan mesin Desmosedici GP24 murni, diharapkan Bagnaia dapat mengimbangi performa Marquez dan mempertahankan reputasinya sebagai salah satu pembalap terbaik. Persaingan internal di tim Ducati, ditambah dengan tantangan dari tim-tim lain, menjanjikan musim MotoGP 2025 yang penuh aksi dan drama. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, dikabarkan meminta General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, dan manajer tim,
Davide Tardozzi, untuk segera mengakomodasi keinginannya kembali menggunakan Ducati Desmo 16 GP24 murni. Permintaan ini muncul setelah Bagnaia merasa bahwa versi hibrida GP24 yang saat ini digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan gaya balapnya yang mengandalkan cengkeraman ban belakang. Ducati Desmo 16 GP24 dikenal memiliki karakteristik yang kuat pada bagian belakang, rear end, memberikan cengkeraman optimal bagi pembalap yang mengandalkan akselerasi keluar tikungan. Sebaliknya, versi hibrid GP24 yang saat ini digunakan telah mengalami modifikasi untuk meningkatkan performa pada bagian depan, front end, sesuai dengan preferensi pembalap seperti Marc Marquez yang terkenal dengan gaya balap agresif pada bagian depan motor. Perbedaan ini menjadi krusial mengingat gaya balap Bagnaia yang lebih mengutamakan stabilitas dan traksi pada ban belakang. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia mengungkapkan bahwa meskipun GP24 hibrid menawarkan peningkatan pada aspek tertentu, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya di lintasan. Gaya balap setiap pembalap MotoGP sangat mempengaruhi preferensi mereka terhadap karakteristik motor. Bagnaia, dengan gaya balap yang halus dan mengandalkan cengkeraman ban belakang, membutuhkan motor yang memberikan traksi optimal pada bagian belakang. Sementara itu, Marc Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, memiliki reputasi sebagai pembalap yang agresif pada bagian depan motor, sehingga modifikasi pada GP24 hibrida lebih sesuai dengan kebutuhannya. Permintaan Bagnaia untuk kembali ke GP24 murni menimbulkan tantangan bagi tim Ducati dalam menyeimbangkan kebutuhan dua pembalap utamanya. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa motor yang digunakan sesuai dengan preferensi masing-masing pembalap untuk memaksimalkan performa di lintasan. Di sisi lain, konsistensi dalam pengembangan motor juga penting untuk menjaga keunggulan kompetitif tim secara keseluruhan. Sebagai General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna memiliki peran penting dalam keputusan teknis terkait pengembangan motor. Dall'Igna dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap masukan pembalap dan selalu berusaha mengakomodasi kebutuhan mereka. Namun, keputusan untuk kembali ke GP24 murni bukanlah hal yang sederhana, mengingat investasi dan waktu yang telah dicurahkan untuk mengembangkan versi hibrid. Sementara itu, Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyadari pentingnya kenyamanan dan kepercayaan diri pembalap terhadap motor yang mereka kendarai. Tardozzi kemungkinan akan berdiskusi intensif dengan Bagnaia untuk memahami secara detail kendala yang dihadapinya dengan GP24 hibrid dan mencari solusi terbaik, baik itu melalui penyesuaian pada motor saat ini atau mempertimbangkan kembali penggunaan GP24 murni. Marc Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati, telah menunjukkan adaptasi yang cepat dengan GP24 hibrid. Gaya balapnya yang agresif pada bagian depan motor membuatnya cocok dengan karakteristik GP24 hibrida. Marquez bahkan mencatatkan waktu impresif dalam beberapa sesi uji coba awal musim, menunjukkan bahwa motor tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun, keberhasilan Marquez dengan GP24 hibrid tidak serta-merta menghilangkan validitas permintaan Bagnaia. Setiap pembalap memiliki kebutuhan unik, dan apa yang bekerja untuk satu pembalap belum tentu bekerja untuk yang lain. Permintaan Bagnaia ini dapat mempengaruhi arah pengembangan Ducati Desmo 16 ke depannya. Tim teknis Ducati mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyediakan dua konfigurasi motor yang berbeda atau mencari solusi teknis yang dapat mengakomodasi kedua gaya balap tersebut dalam satu paket. Selain itu, keputusan ini juga dapat mempengaruhi strategi Ducati dalam menghadapi musim balap selanjutnya. Dengan persaingan yang semakin ketat, memiliki motor yang sesuai dengan kebutuhan pembalap menjadi kunci untuk meraih kemenangan dan mempertahankan dominasi di MotoGP. Permintaan Francesco Bagnaia untuk kembali menggunakan Ducati Desmo 16 GP24 murni menyoroti pentingnya penyesuaian motor dengan gaya balap individu pembalap. Tim Ducati, di bawah kepemimpinan Gigi Dall'Igna dan Davide Tardozzi, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan dua pembalap utamanya. Keputusan yang diambil akan berdampak signifikan pada performa tim dan arah pengembangan motor di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua faktor, langkah selanjutnya yang diambil oleh tim Ducati akan menjadi penentu dalam upaya mereka meraih kesuksesan di musim MotoGP mendatang. Dibongkar bos Davide Tardozzi,
Ducati tinggalkan GP24 Hybrid, Bagnaia siap kembali ke puncak juara. Musim MotoGP 2025 telah dimulai dengan berbagai kejutan, terutama bagi tim Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan 2 musim berturut-turut, belum mampu menunjukkan dominasinya dalam beberapa balapan awal. Pada seri terbaru di MotoGP Argentina yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Bagnaia hanya mampu finish di posisi keempat. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat performa gemilangnya dalam 2 musim sebelumnya. Bos Ducati, Davide Tardozzi, akhirnya angkat bicara mengenai kendala yang dihadapi timnya, terutama terkait motor terbaru mereka, Desmosedici GP24 Hybrid. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Tardozzi mengungkapkan bahwa Ducati telah menemukan masalah signifikan pada varian hibrid dari GP24 yang sebelumnya mereka kembangkan. Kami telah melakukan berbagai uji coba dengan GP24 Hybrid, tetapi ternyata terdapat beberapa kendala yang cukup menghambat performa Bagnaia, ungkap Tardozzi. Ia menambahkan bahwa salah satu permasalahan utama terletak pada sistem tenaga yang tidak memberikan respons maksimal saat keluar dari tikungan, khususnya pada tikungan kiri. Hal ini berdampak langsung pada akselerasi Bagnaia, menyebabkan ia kehilangan waktu berharga di lintasan. Kami mencoba berbagai konfigurasi dan melakukan beberapa penyesuaian, tetapi masalah ini tetap ada. Kami tidak bisa mengambil risiko lebih lanjut, lanjut Tardozzi. Ducati sempat optimis dengan pengembangan teknologi hibrida yang diterapkan pada GP24. Namun, setelah beberapa seri awal musim ini, mereka menyadari bahwa konsep tersebut belum matang sepenuhnya untuk digunakan dalam kondisi balapan ketat MotoGP. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk kembali ke spesifikasi mesin konvensional dengan Desmosedici GP24 murni. Menyusul hasil kurang memuaskan yang dialami Bagnaia dan beberapa pembalap Ducati lainnya, tim pabrikan asal Italia ini mengambil langkah cepat dengan meninggalkan GP24 Hybrid. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam dan masukan dari para insinyur serta pembalap. Kami tidak ingin membuang waktu lebih lama. GP24 Hybrid tidak memberikan keuntungan seperti yang kami harapkan, sehingga kami kembali ke konsep yang sudah terbukti sukses, terang Tardozzi. Ducati kini fokus pada pengembangan Desmosedici GP24 murni, yang menggunakan konfigurasi mesin tradisional tanpa tambahan teknologi hibrida. Motor ini sudah terbukti tangguh di musim sebelumnya dan memberikan performa terbaik bagi Bagnaia serta para pembalap Ducati lainnya. Dengan keputusan kembali menggunakan Desmosedici GP24 murni, banyak pihak meyakini bahwa Bagnaia akan segera kembali ke jalur kemenangan. Bagnaia sendiri mengaku optimis dengan keputusan ini dan merasa lebih percaya diri menghadapi balapan berikutnya. Saya merasa lebih nyaman dengan GP24 murni. Setelah berbicara dengan tim dan mencoba beberapa sesi latihan, saya yakin bahwa ini adalah keputusan yang tepat, ujar Bagnaia. Ia juga menegaskan bahwa targetnya adalah kembali ke puncak klasemen dalam waktu dekat. Saya tahu betapa kuatnya motor ini, dan saya yakin dalam 1 atau 2 balapan ke depan, saya bisa kembali ke performa terbaik saya, tambahnya. Selain itu, dukungan penuh dari tim Ducati Lenovo menjadi faktor penting dalam kebangkitan Bagnaia. Tim berjanji untuk terus melakukan pengembangan agar Desmosedici GP24 tetap kompetitif sepanjang musim ini. Keputusan untuk kembali ke GP24 murni juga menjadi strategi utama Ducati dalam mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Dengan berbagai pembaruan yang diterapkan pada motor ini, tim berharap dapat kembali merajai podium dan mengamankan gelar juara dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Kami belajar dari pengalaman ini dan akan lebih berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru. Tujuan utama kami tetap sama, yaitu membuat Bagnaia kembali menjadi juara dunia, pungkas Tardozzi. Dengan motor yang lebih kompetitif dan semangat juang yang tinggi, Francesco Bagnaia kini memiliki kesempatan besar untuk kembali mendominasi MotoGP 2025. Balapan selanjutnya akan menjadi ajang pembuktian bagi Ducati dan Bagnaia bahwa mereka masih menjadi tim dan pembalap terbaik di dunia. Pada musim MotoGP 2025, Ducati Corse meraih kesuksesan besar dengan mendominasi kejuaraan. Namun, di balik keberhasilan tersebut,
muncul dinamika internal yang melibatkan dua pembalap utamanya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sporting Director Ducati Corse, Mauro Grasili, mengakui bahwa meskipun timnya mencapai puncak prestasi, tantangan baru muncul dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara para pembalapnya. Pada musim 2024, Ducati menunjukkan dominasinya dengan memenangkan 19 dari 20 balapan Grand Prix. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi para pembalap seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Namun, keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez sebagai tandem baru Bagnaia pada musim 2025 menimbulkan berbagai spekulasi dan harapan. Grasili menyebut musim tersebut sebagai pengalaman yang penuh emosi, terutama saat harus memutuskan formasi tim untuk musim 2025. Kedatangan Marquez ke tim Ducati Lenovo disambut dengan antusiasme tinggi. Grasili menggambarkan suasana di garasi yang positif, di mana Marquez dan Bagnaia langsung menunjukkan komunikasi yang baik. Marquez sendiri menunjukkan adaptasi yang cepat dengan motor Ducati, memberikan harapan besar bagi tim untuk mempertahankan dominasinya. Meskipun Ducati memutuskan untuk tetap menggunakan mesin GP24 untuk musim 2025, beberapa modifikasi dilakukan untuk meningkatkan performa. Namun, bagi Bagnaia, adaptasi terhadap versi hibrid dari GP24 ini tidak berjalan mulus. Ia mengungkapkan ketidaknyamanannya, terutama terkait cengkeraman ban belakang yang dirasakannya berbeda dibandingkan dengan Desmo Sedici GP24 murni yang digunakannya pada musim 2024. Pada musim tersebut, Bagnaia mampu tampil sempurna dengan meraih 11 kemenangan. Dalam sebuah wawancara, Bagnaia menyatakan, "Saya tidak bisa mengendarai motor ini seperti biasanya. Ketika saya merasakan sensasi yang pas, saya akan kembali berjuang untuk menang." Pernyataan ini menunjukkan tekadnya untuk segera menemukan solusi atas kendala yang dihadapinya. Sementara Bagnaia berjuang dengan adaptasinya, Marquez justru menunjukkan performa gemilang sejak awal musim. Ia berhasil memenangkan 2 seri awal MotoGP 2025, menunjukkan adaptasi yang cepat dan kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi motor Ducati. Keberhasilan Marquez ini menimbulkan perasaan cemburu dan frustrasi pada Bagnaia, yang merasa tertinggal dari rekan setim barunya. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan manajemen Ducati. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, mulai mengkhawatirkan performa Bagnaia setelah 2 kali dikalahkan oleh Marquez di seri pertama MotoGP 2025. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat Bagnaia adalah juara dunia 2 kali berturut-turut yang diharapkan dapat terus memberikan performa terbaiknya. Sebagai Sporting Director, Mauro Grasili memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan tim. Ia menyadari bahwa kecemburuan dan ketegangan antara dua pembalap utamanya dapat berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, Grasili mengambil langkah proaktif dengan mendengarkan masukan dari Bagnaia dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Grasili menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pembalap dan tim teknis. Ia percaya bahwa dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari Bagnaia, tim dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan pada motor agar sesuai dengan gaya balapnya. Selain itu, Grasili juga mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antara Bagnaia dan Marquez, sehingga keduanya dapat saling mendukung dan belajar satu sama lain. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bagnaia, tim Ducati melakukan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah mempertimbangkan penggunaan kembali motor Desmo Sedici GP24 murni yang telah terbukti sukses pada musim sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat membantu Bagnaia menemukan kembali kenyamanan dan performa terbaiknya di lintasan. Selain itu, Ducati juga fokus pada pengembangan motor yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua pembalapnya. Grasili bersama tim teknis bekerja keras untuk memastikan bahwa motor yang digunakan dapat memberikan performa optimal bagi Bagnaia dan Marquez. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Ducati dalam mendukung kedua pembalapnya untuk mencapai hasil terbaik. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Ducati berharap dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP 2025. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kedua pembalap utamanya dapat bekerja sama dengan harmonis dan saling mendukung. Grasili menekankan bahwa kesuksesan tim tidak hanya bergantung pada performa individu, tetapi juga pada kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua anggota tim.
Bagnaia dan Marquez diharapkan dapat mengesampingkan perasaan cemburu dan fokus pada tujuan bersama, yaitu membawa Ducati meraih kemenangan demi kemenangan. Dengan dukungan penuh dari tim dan manajemen, keduanya memiliki potensi untuk menciptakan era keemasan bagi Ducati di ajang balap paling bergengsi. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.